Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita masih bisa berkumpul untuk ngaji, tentunya dengan hidayah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Mugi-mugi perkumpulan kita hari ini adalah perkumpulan muqaddimah, perkumpulan pendahuluan kita yang suatu saat kita akan berkumpul di hari akhir nanti. Tentunya tetap berada dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita tawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Summa ila ruhi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil auliya fi ardil jawa syuhada was sholihin wal ulama wal amilin wa khususan Ki Haji Zaini Mun'im, Ki Haji Hasim Zaini, Ki Haji Hasanatul Afi, Ki Haji Abdul Wahid Zaini, Ki Haji Abdul Haq Zaini, Ki Haji Nuratim Zaini, Ki Haji Zuri Zaini, Ki Haji Badrul Rahman Zaini wa usulihim wa furu'ihim wa man ta'alaqa bihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila ruhi Kyai Haji Madikran dan Ibu Nyai Jaswaimi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi khususan Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi muallif hadzal kitab. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan. Sekarang sudah sampai di hadis yang ketiga. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi masrurihi bidarini amin. Al-hadisus salis, hadis yang nomor 3. Hadis nomor 3 itu diriwayatkan an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman. Jadi bapaknya. Jadi kalau orang Arab itu enggak nyebut nama, tapi nyebutnya anak. Bapaknya siapa gitu. Sama dengan orang Jawa. Anaknya yang dipanggil. Maka an Abi Abdurrahman. Siapa nama aslinya? Nama aslinya Abi Abdurrahman itu adalah Abdullah bin Umar Ibnul Khattab. Abdullah bin Umar Ibnul Khattab itu putranya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Abdullah ini ada banyak namanya. Tapi ada 4 pemuda yang di zaman Nabi yang memiliki ilmu yang hebat dan diakui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Maka itu kemudian disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 nama pemuda yang bernama Abdullah yang memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siapa itu? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib,
Abdullah bin Zubair bin Al-Awam, Abdullah bin Umar Ibnul Khattab yang meriwayatkan hadis nomor 3 ini, Abdullah bin Amruh bin Al-As, Amr bin As. Itu 4 Abdullah, 4 pemuda yang diakui keilmuannya oleh sahabat-sahabat, termasuk diakui oleh Nabi Muhammad. Jadi orang-orang dulu, pemuda-pemuda dulu itu tidak pernah menggunakan waktunya itu sembarangan. Tapi pemuda-pemuda dulu seperti Abdullah yang 4 ini menggunakan waktunya untuk ngaji betul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat yang lain. Makanya sekalipun Sayyidina Umar itu menjadi sahabat, Abdullah bin Umar Ibnul Khattab ini juga menjadi sahabat Nabi. Makanya radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi anhuma kepada Abdullah dan Sayyidina Umar. Anhuma itu 2. Abdullah itu lahir pada tahun 3 Hijriah setelah kenabian, atau 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Pemuda yang memiliki semangat luar biasa, sehingga kemudian para sahabat menjuluki Abdullah bin Umar ini sebagai sighar sahabat yang muda yang memiliki keberanian luar biasa. Suatu ketika umur 13 tahun, Abdullah bin Umar ini umur 13 tahun. Bayangkan umur 13 tahun. Beliau ingin ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. Tapi karena umurnya masih 13 tahun, oleh Nabi kemudian tidak diperbolehkan. Masih muda. Setelah itu 2 tahun berikutnya baru boleh ikut perang Sayyid Abdullah bin Umar ini ketika perang Ahzab yang terjadi pada 5 Hijriah. Saat itu Abdullah bin Umar sudah berusia 15 tahun. Umur 15 tahun sudah bertempur, Pak. Perang. Pemuda hari ini main HP paling. Pemuda hari ini main HP, dijak ngaji ya ora gelem, enak nongkrong dan lain sebagainya. Tapi tidak pada zaman-zaman dulu. Ketika orang-orang pemuda-pemuda dulu itu getol ngaji dan pingin barokah betul, pingin tahu betul terhadap ilmu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dia betul-betul merelakan waktunya untuk selalu mengaji. Dan beliau kemudian dikenal sebagai faqih, ahli fikih dan muhaddisin. Salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis ini. Qalah, berkata siapa Abdullah itu, Sami itu mendengar siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata siapa Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah, bunyal islamu ala khamsin. Bunyah, dibangun, al-islamu apa Islam, ala khamsin, atas 5 pondasi. Artinya Islam itu di dalam hadis ini seakan-akan menjadi sebuah bangunan mewah yang memiliki pondasi yang kuat. Adakah rumah tanpa pondasi yang kuat? Gak ada. Semua yang punya rumah pasti punya pondasi. Dan pondasi yang dimiliki oleh Islam sebagai agama itu 5 pondasi. Dan itu kuatnya luar biasa. Makanya orang muslim harus memiliki pondasi yang seperti ini. Yang pertama apa? Yaqulu, bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. 1, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ini penting. Tauhid pertama yang harus kita kenang itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah itu tidak ada kekuatan
Tidak ada sesuatu zat yang bisa disembah kecuali Allah. Tidak ada zat yang bisa dijadikan sandaran hidup kita kecuali Allah. Makanya kalau jenengan menyandarkan cita-cita, menyandarkan harapan, menyandarkan keinginan kepada orang, pasti yang Anda temukan adalah kekecewaan. Pasti itu. Karena manusia tidak pernah memiliki apapun. Yang memiliki, yang berhak dijadikan sandaran adalah Allah. Tapi ketika sampai memiliki keinginan apapun dan disandarkan kepada Allah, maka di sana Anda tidak akan pernah merasa kecewa. Ini asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memerintah saya kecuali Allah. Ini asyhadu alla ilaha illallah. Lah kita kan masih banyak bersandar kepada makhluk, itu masih banyak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini syahadat itu tidak bisa dipisah. Bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua, Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisah. Kalau ada orang Islam ngomong Allah sebagai Tuhan saya, maka wajib hukumnya Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dulu kan pernah viral, ngakunya Islam tapi nabinya beda. Ya kayak Musaddiq gitu. Ngakunya Islam tapi ngaku jadi Rasul dan Nabi. Banyak hari ini. Hanya bertuhan dan hanya nyembah kepada Allah, tapi tidak mengakui kepada Nabi sebagai Rasulullah, tidak bisa dikatakan sebagai umat Islam. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu nggak bisa dipisahkan. Ada yang tidak bisa dipisahkan lagi lafadz itu, suhtullah fi suhtil walidain, Allah dan orang tua. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah itu bergantung kepada murka orang tua. Makanya kemudian dikenal dengan wong tuwa iku pangeran sing katon. Iku orang Jawa. Pangeran sing katon. Karena ketika kita menyakiti orang tua kita, sama kita menyakiti Allah. Ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua kita, maka pasti Allah akan meridhoi. Tentu kemudian ridho yang diberikan berada dalam jalan kebenaran, bukan jalan kemunafikan, bukan dalam jalan kefasikan. Itu yang pertama. Maka syahadat ini adalah kunci kita. Menjadi orang muslim itu harus kuat tauhidnya. Bagaimana kita bertauhid? Saya ambil contoh lah. Ayat yang selalu kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Apa sih alam itu? Alam itu adalah masiwallah. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Berarti matahari alam, bumi alam, seluruh planet alam, diri kita pun juga alam. Kalau alam seperti apa? Kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Makanya kalau kita sadar bahwa alhamdulillahirabbil alamin yang kita baca dalam setiap sholat itu, mulut kita adalah bukan milik kita, tangan kita bukan milik kita, kaki kita bukan milik kita, hati kita bukan milik kita, kepala kita bukan milik kita, telinga kita bukan milik kita. Tapi siapa yang punya? Allah. Pertanyaannya, apakah mulut kita sudah kita gunakan dengan kebenaran? Apakah kemudian tangan kita sudah kita gunakan untuk membantu orang?
Apakah kaki kita sudah kita gunakan untuk di jalan kebaikan? Apakah lisan kita sudah kita gunakan dengan lisan-lisan perbuatan yang baik? Kalau kita sadar, makanya di dalam ketika saat kita sholat, alhamdulillahirabbil alamin itu kalau kita kenceng paham betul, maka tidak ada manusia yang sombong. Sehebat apapun pangkat, jabatan, ilmu, apapun yang kita miliki, nggak akan pernah bisa. Makanya alhamdulillahirabbil alamin itu adalah satu pondasi agar kita menggugurkan segala yang kita miliki. Karena semua yang kita miliki bukanlah milik kita. Itu yang kemudian di dalam ilmu tauhid sebagian mengatakan dengan ilmu tauhid rububiyah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kenapa sih Allah menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah alhamdulillahirabbil alamin? Kok tidak menggunakan Al-Jabbar, Al-Qahhar, As-Sabur dengan asma yang lain? Karena Allah menciptakan alam semesta ini, Rabbul Alamin itu dengan Rahman Rahimnya, Pak. Allah menciptakan alam semesta ini dengan kasih sayang Allah. Maka bagaimana mungkin kita akan menjadikan alam semesta ini hancur hanya gara-gara nafsu yang kita miliki? Padahal Allah menciptakan alam semesta dengan kasih sayangnya. Lah bagaimana dengan diri kita yang membaca Ar-Rahman Ar-Rahim setiap hari? Maka masukkanlah bahwa kita adalah seorang hamba yang selalu menyayangi seluruh alam semesta. Maka banyak ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan banyak ajaran-ajaran dalam hadis agar kita selalu senang dan menyenangi atau tidak pernah menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mampu membuat orang senang, maka setidaknya jangan pernah menyakiti orang lain. Itu penting. Makanya itu yang kemudian harus kita resapi. Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan hanya sekedar diletakkan saja. Bukan. Tapi itu harus menjadi kunci bahwa kita harus memiliki kasih sayang, memiliki rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih kepada orang lain. Makanya kalau kemudian ada orang Islam yang senengannya itu ghibah, itu kan dilarang sama Islam toh. Senengannya ghibah, senengannya adalah meracuni orang, senengannya adalah ngerasani orang, senengannya adalah menyakiti orang. Pertanyaannya, apakah sholatnya sudah baca sampai Ar-Rahman Ar-Rahim? Atau hanya sekedar Ar-Rahman Ar-Rahim hanya berada di ke atas kepalanya tapi tidak pernah masuk dalam hatinya? Nah ini yang kemudian kaitannya kalau nanti dengan sholat itu, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Kaitannya. Maka syahadat itu yang kemudian disebut dengan asma wa sifat. Ini cepat habis ini waktunya. Terus saya teruskan. Wa iqamis shalah, yang kedua itu adalah iqamis shalah. Di dalam hadis ini tidak menggunakan koma. Ingat, yang paham bahasa Arab seperti Abah itu, Abah Arifin itu paham bahasa Arab. Di sini tidak menggunakan koma. Wa qoma shalah enggak. Karena koma itu artinya bangun, berangkat, melakukan, menyelesaikan. Tapi di sini Nabi menggunakan wa iqamus shalah. Iqamu. Apa artinya? Artinya adalah membangun. Ketika kita menegakkan, membangun sholat, melakukan sholat, memantapkan hati, dan kemudian menyempurnakan sholat kita. Lah sholat itu apa? Sholat itu apa? Sholat kalau dalam sisi bahasa orang selalu ngomong, ulama selalu ngomong as-sholatu ad-du'a. Sholat itu doa. Orang yang berdoa itu adalah orang yang merasa lemah atau merasa lebih. Orang yang merasa lemah. Orang yang sholat
itu adalah orang yang selalu menundukkan kepalanya dan juga selalu menundukkan hatinya, mengakui kelemahannya bahwa dirinya tidak pernah memiliki apa-apa. Itu kuncinya. Kalau kita sholat tapi di hati kita masih ada rasa sombong, nggak bisa. Jangankan sampai kepada Allah, sah sih sah, tapi untuk diterima tunggu dulu. Karena sholat itu dalam satu ulama mengatakan as-sholatu hiya silatu bainal abdi wa rabbi. Sholat itu adalah komunikasi kita, komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau sampean cinta kepada seseorang sering nelpon kan, sering WA kan, ingat masa pacaran lah sampean. Ketika sampean masa pacaran dulu ada ketemu dengan seorang perempuan, setiap hari di WA, setiap hari di telepon. Tapi ketika kita cinta kepada Allah, maka kita harus berkomunikasi dengan Allah. Caranya apa? Sholat. Selain baca Al-Quran ya, sholat. Makanya silah bainal abdi wa rabbi, komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kita gelisah, kita menghadapi berbagai masalah, maka jawabannya adalah sholat. Orang mau minta tolong kepada Allah, munajat terus kepada Allah, tapi nggak pernah sholat. Loh, kapan komunikasinya? Sama aja kita ngirim surat, nulis surat tapi tidak pernah dikirim. Nyampe? Gak pernah nyampe. Gak pernah nyampe. Lah sama dengan itu. Kalau kita minta maka harus sholat. Karena itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Dan sholat itu juga wasilatul litadhirir ruhi. Kalau orang mau membersihkan hati kita, membersihkan ruh kita, maka perbanyaklah sholat. Makanya banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita sholat malam, kita harus istiqomah dalam sholat malam, kita harus istiqomah dalam sholat sunnah. Banyak. Tapi ya gitu, jangan hanya sekedar sholat. Tapi jadikan sebagai sholat itu sebagai kebutuhan yang kita yang kita rasakan. Jangan hanya menggugurkan kewajiban. Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita datang takbir, akhiri salam, selesai. Tapi kan tidak pernah membekas kepada pekerjaan kita. Tidak pernah kemudian sholat menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Gak bisa. Makanya kalau orang-orang ulama-ulama kan selalu mengatakan, kalau ada orang yang sholat tapi perilakunya jelek, orang yang sholat tapi senang nyakiti orang, ada orang sholat tapi masih senang melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, maka ulama selalu bertanya, gimana sholatnya? Karena ketika sholat itu benar, maka kemudian semuanya akan menjadi benar. Nah itu sholat. Makanya sholat ini juga jangan ditinggalkan. Kalau ini adalah bagian dari komunikasi kita, seorang hamba kepada Tuhannya, berarti kita butuh kepada Allah. Orang yang tidak sholat berarti tidak butuh kepada Allah. Apakah ada kemudian orang yang tidak butuh kepada Allah? Enggak ada. Tidak ada satupun manusia yang tidak butuh kepada Allah. Tapi kenapa kemudian tidak sholat? Itulah bagian dari kebodohan orang-orang yang tidak mau kepada Allah. Ini penting. Karena di dalam sholat itu kalau Nabi Daud, awalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu.
Jadi pertama kali yang dihisap oleh Allah di hari kiamat itu adalah sholatnya. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kalau sampai meninggalkan sholat, pasti kehidupannya akan peteng, gelap, hatinya akan gelap. Karena di antara, sekalipun kita menjadi seorang muslim, kalau kemudian ada beberapa orang yang tidak sholat, Nabi dawuh itu, bainar rajulu wa bainas sirka wal kufra tarkus sholat. Jadi pembeda, sholat itu adalah pembeda antara orang yang syirik dengan orang yang mukmin, orang yang muslim dengan orang yang kafir, orang yang mukmin dengan orang yang fasik. Pembeda. Makanya kalau ada orang muslim, orang beragama Islam tapi tarkus sholat, maka dia berada dalam 3 kategori. 1, berada dalam kondisi fasik. Yang kedua, berada dalam kondisi syirik. Yang ketiga, yang mengenaskan, berada dalam kondisi kafir. Karena ada dalam salah satu hadis itu, kalau orang Islam sengaja meninggalkan sholat, itu kafir. 3 ini. Maka pentingnya sholat, pondasi di dalam Islam kita adalah sholat itu. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat itu ada zakat linnafsih, untuk diri sendiri, ada zakat mal. Yang ini nanti mumpung Ramadan ada zakat fitrah, dan itu adalah zakat pribadi, dan juga zakat mal. Dihitung saja. Kalau zakat fitrah sudah tahu semua. Kalau zakat mal butuh hitungan. Karena di dalam zakat mal itu ada yang pertanian, ada yang perdagangan, ada yang emas. Itu konsep dasarnya. Kalau persoalan kemudian dikembangkan menjadi profesi dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari pengembangan. Harus dikeluarkan. Kalau pertanian, apakah mungkin? Tidak. Karena kita bukan menjadi tidak petani kan. Kita enggak pernah ngelola sawah. Mungkin yang akan masuk dalam diri kita adalah emas. Berapa yang kita miliki, apakah sudah sampai pada nisab dan haulnya? Kalau sudah sampai pada nisab dan haulnya, keluarkan. Karena itu bukan mengurangi. Zakat itu bukan mengurangi harta, tapi akan menambah pada harta kita. Kalau bahasanya saya lupa. Harta yang sebenarnya itu bukanlah harta yang kita miliki di dunia ini. Bukanlah harta yang kita genggam di tangan kita. Bukanlah harta yang kita tempati. Tapi harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Karena itu yang abadi. Kalau yang kita genggam uang 100 juta pun hilang, Pak. Ludes. Rumah pasti akan kita tinggalkan setelah kita mati. Tapi harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zakatkan, harta yang kita sumbangkan, harta yang kita berikan pada orang di jalan Allah, itu yang kemudian menjadi abadi dan mendampingi kita di akhirat nanti. Bukan harta yang kita miliki sekarang ini. Makanya gak usah bangga-bangga dengan harta yang kita miliki. Khawatir masuk dalam jurang kesombongan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang keempat adalah wahijul bait, haji. Man istata'a ilaihi sabila kalau dalam Al-Qur'an itu, bagi orang yang mampu. Kalau dulu orang yang mampu itu mampu jalan. Naik unta dari Madinah ke Mekah, dari Yasrib ke Mekah, itu naik unta. Kuat fisiknya, bekalnya juga harus kuat. Kalau sekarang bukan hanya sekedar kuat fisiknya, dananya juga kuat,
tapi yang terpenting harus daftar dulu, Pak. Sekalipun punya uang 100 juta, 200 juta, 300 juta, tapi enggak daftar sekarang, enggak berangkat. Bisa berangkat? Daftar dulu sekarang. Lah banyak toh orang-orang yang kemudian terlihat kaya tapi tidak melakukan haji. Banyak dan sangat banyak. Kalau sudah istitoah, kalau sudah mampu secara finansial dan mampu secara fisik, wajib hukumnya untuk mendaftar. Persoalan kapan dia akan dipanggil dan jalan ke menunaikan haji, itu urusan antrian haji. Bukan urusan kita. Tugas kita adalah mendaftar karena kita sudah istitoah, punya harta dan fisik yang kuat. Urusan dipanggil itu adalah urusan Allah. Nah itu hijjul bait. Yang kelima adalah wasaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa biasa, Pak. Puasa Ramadan ini saya tidak masuk dalam fikihnya ini. Saya masuk di wilayah hadisnya. Puasa Ramadan itu adalah identitas kerasulan Nabi Muhammad. Ketika Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu Nabi Muhammad itu kemudian bertanya, kutiba alaikum musyam kama kutiba alaikum la'allakum min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kamu seperti orang-orang zaman dulu. Ketika kemudian Nabi Muhammad mendapatkan itu, Nabi Muhammad nisak dalam satu kitab. Kok bisa ya? Saya itu kan khotamun nabiyyin wal mursalin. Masa saya akan meniru gayanya Nabi Adam? Puasa Nabi Adam tahu seperti apa? Woi. Puasa Nabi Adam itu selalu kita gunakan dengan sebutan ayyamul bid, hari yang 3, hari yang putih. 3 hari dalam 1 bulan, yaumul bid. Maka kemudian diambillah di berapa? 15, ya 15 6 berapa? 13, 14, 15. Itu Nabi Adam itu. Ketika kemudian Nabi Muhammad mikir, kalau saya meniru gaya puasanya Nabi Adam yang seperti itu, berarti kan saya jiplak puasanya Nabi Adam. Lah keistimewaannya kemudian apa? Kalau yang dulu ada yang disebut dengan Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud itu Senin puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Itu Nabi Daud. Ada yang Nabi Musa. Nabi Musa itu dalam 1 tahun itu 40 hari. Nabi Musa itu. Ketika banyak puasa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad tanya pada malaikat Jibril, yang saya ikuti itu yang mana? Apakah saya harus mengikuti Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Musa, dan lainnya? Dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian muncullah malaikat Jibril matur pada Allah, ditanya oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad, malaikat Jibril turun lagi menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berpuasa pada bulan Ramadan.
Maka bulan Ramadan itu selama 1 bulan penuh ini adalah identitas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Kalau ini adalah identitas kerasulan, kita adalah umat Nabi Muhammad dan kita harus melestarikan itu. Selain melestarikan, kita harus mengikuti tabi kepada Nabi Muhammad. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rukun Islam ini kemudian dikenal dengan rukun Islam. Sama dengan hadis yang kedua kemarin. Kemarin bahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang berbeda adalah saat di hadis kedua, haji itu berada di urutan kelima, sedangkan di hadis keempat, hadis ketiga itu berada di urutan keempat. Artinya apa? Nabi ingin mengatakan bahwa syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa itu bukanlah hierarkis, bukanlah susunan kayak anak tangga. Tapi itu adalah satu kesatuan komponen yang duduk sama, yang berdiri sama, harus sama kuat. Orang muslim tidak bisa kemudian hanya melakukan sholat saja, yang 4 enggak bisa. Orang muslim hanya melakukan zakat saja, yang 4 tidak dilakukan, enggak bisa. Haji saja, yang 4 tidak, syahadat saja, yang lain tidak bisa dikatakan sebagai muslim. Makanya pondasi yang dimiliki oleh Islam itu 5-limanya yang disebut dengan rukun Islam ini harus ada dalam diri kita. Nah, sama dengan pilar di masjid ini. Kalau pondasi 1 aja diruntuhkan, pasti doyong loh. Pasti doyong. Pilar itu harus sejajar, sama. Tingginya sama, besarnya sama, kokohnya juga sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut di malam Sabtu akan datang. Ini pengajian malam Sabtuan. Kalau di mingguan nanti minggu pertama dan minggu ketiga. Semoga kita mendapatkan syafaatnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian kita menjadi hamba yang muttaqin dan juga memiliki kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.